Selamat malam, salam sehat untuk kalian semuanya. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia dan juga Cerita Tengah Malam akan membawakan sebuah cerita horor untuk kalian. Dan cerita untuk malam ini berjudul Hantu di Pabrik Mebel. Kejadian ini adalah pengalaman saya sendiri yang terjadi di tahun 2004. Waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang ekspor furniture dan berkantor di daerah Semarang. Pekerjaan saya sebagai Furniture Quality Control atau tukang ngecek kualitas mebel. Waktu itu saya mendapat tugas mengecek sampel produk garden furniture Jati. Pabrik mebel ini dulunya rame order, namun dengar-dengar sekarang sudah tutup. Suatu ketika saya datang ke pabrik tersebut sekitar jam 4 sore. Karena sebagian besar karyawan sudah pada pulang, maka ketika saya masuk ke dalam lokasi pabrik hanya ditemani oleh seorang karyawan. Kebetulan sampel yang akan saya cek itu terletak di sebuah gudang khusus. Begitu masuk ke gudang tersebut, saya mencium bau anyir, seperti bau darah. Aura di gudang itu juga terasa beda, seperti ada energi kuat di dalamnya. Namun saya tetap diam, gak ngomong dengan si karyawan. Saya mulai cek satu persatu sampelnya. Diukur, dites kekuatan, ditimbang, difoto, dan lain-lain. Sampel yang saya cek lumayan banyak, ada sekitar 20 yang terdiri dari kursi dan meja berbagai model. Waktu semakin sore, si karyawan yang menemani saya pamit mau keluar sebentar karena ada perlu. Jadilah saya sendirian, kondisi gudang semakin gelap. Saya mencoba mencari saklar lampu, tengok-tengok ke sekeliling gudang. Tiba-tiba, terlihat sekelebat bayangan putih melintas cepat. Asem, sarah dedemit nih, pikir saya dalam hati. Saya berusaha tetap di lokasi gudang karena sampel yang saya cek tinggal beberapa biji lagi untuk selesai. Saklar lampu yang saya cari-cari akhirnya ketemu, namun sayang bolamnya sudah mati. Jadilah saya kerja di dalam gudang yang remang-remang sendirian. Ketika saya sedang menimbang kursi yang terakhir, saya merasa tengkuk saya ada yang nyolek. Refleks saya menepuk tengkuk saya sendiri, namun gak berani nengok ke belakang. "His, jangan bercanda ah," ucap saya. Walau tengkuk dan leher bagian belakang terasa merinding, namun saya paksakan untuk tetap melanjutkan pekerjaan karena sudah hampir selesai. Saat saya lagi jongkok mengukur lebar kursi, kembali ada yang aneh. Kali ini gak nyolek, tapi nepuk. Saya masih belum berani nengok belakang. Suasana semakin gelap seperti sudah masuk waktu sholat maghrib. Keringat dingin mulai mengucur. Saya baca-baca doa semampunya dalam hati. Kalau saya nggak nengok belakang, saya merasa ada sesuatu yang berdiri di belakang saya. Penasaran, saya ngintip lewat bawah di antara dua kaki saya dengan posisi nunduk. Buset! Terlihat seperti kaki burung Garuda. Cekernya terlihat besar sekali, segede tiang listrik dan berbulu pula. Sejenak kemudian ada semacam rambut gimbal yang terjatuh di antara dua kaki Garuda tersebut. Saya merasa ingin segera melompat dan lari, tapi kaki dan badan saya terasa lemas. Beberapa detik kemudian samar-samar terdengar suara azan maghrib. Dan barulah saya bisa menggerakkan badan dan segera lari meninggalkan peralatan kerja saya di dalam gudang sarang dedemit tersebut. Setelah berhasil keluar dari gudang itu, barulah saya merasa lega. Saya berpikir sejenak. Mungkin saja saya tadi bekerja pas maghrib sehingga para dedemit pas keluar dari sarangnya. Oke teman-teman, itu cerita misteri untuk malam hari ini. Semoga itu bisa menghibur kalian. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam.